si Versailles ini lokasinya, si istananya letaknya di kota Versailles, Prancis, sekitar 20 km barat daya ibu kota Prancis, yaitu Paris. Terus untuk luasnya sendiri itu ada 67.000 meter persegi dengan bangunan utama yang memiliki ruangan sekitar 2.300 ruangan. Sebenarnya yang kalau kita lihat dari Bang Siti ini, dia mempunyai satu identik, yaitu dengan satu tanda yang mungkin kalau teman-teman lihat ada di atas ini yang berisikan salib. Itu satu hal yang mengidentikan itu suatu kota di kalangan barok. Banyak misalnya kota-kota barok yang menggunakan sistem seperti ini. Cuman kalau di sini diterapkannya pada si tamannya sendiri. Tamannya sendiri itu luasnya sekitar 800 hektar. Terus bangunan ini mulai dibangun pada tahun 1624 ketika Raja Louis ke-13 atau lebih dikenal dengan Sun King, Raja Matahari, masih berkuasa. Namun selesai ketika zaman kepemimpinan anaknya, yaitu Raja Louis ke-14. Dahulunya kota Paris ini merupakan pusat kekuasaan politik di Prancis dari tahun 1682, dan bahkan si Raja Louis ke-14, anaknya si Sun King ini pindah ke sana, namun dipaksa kembali ketika terjadi revolusi Prancis. Terus dahulunya bangunan ini merupakan tempat tinggal raja, para bangsawan, dan pejabat pemerintahan. Terus pada tahun 1682 juga Raja Louis XIV membuka istana untuk umum, di mana rakyat bisa masuk ke dalam taman istananya itu sendiri. Bahkan rakyat juga bisa masuk ke dalam istananya. Jadi si rakyat itu bisa masuk ke tamannya, bahkan ke dalam istananya sendiri, tapi dengan syarat mereka harus menggunakan topi dan senjata yang bahkan di istananya itu sendiri mereka bisa sewakan waktu zaman itu. Dan sampai sekarang pun ini masih ada. Terus dari tahun ke tahun sendiri bangunan sini itu mengalami perluasan terus-menerus, dimulai dari sini dan akhirnya ke sini. Dan sekarang si istana ini merupakan satu objek wisata yang sangat terkenal di daerah ini, dan di sekitarnya pun itu menjadi satu kota pariwisata sendiri. Terus di dalam bangunannya sendiri itu masih ada anak-anak bangunannya, itu ada 5. Di dalam yang pertama itu The Megaret, itu zoo, kebun binatang pribadi buat sekaliannya. Terus ada Del Pavillon de la Lanterne, itu buat si Raja Louis ke-14 untuk menghormati kayak istana dari si ayahnya itu, si Sun King-nya itu sendiri. Terus yang de Porcel, nah itu fungsinya hampir sama, tempat cuman lebih sifatnya berkumpul untuk si Raja Louis ke-14 sendiri. Sedangkan The Grand sama The Pitt itu juga fungsinya hampir sama tiga-tiganya, dari nomor 3 sampai nomor 1 fungsinya hampir kurang lebih sama. Terus tetapi untuk yang si kebun binatang dan si bangunan untuk si ayahnya itu, si Raja Louis 13 itu sudah gugur dikarenakan musim dan tidak ada perawatan dari pemerintah. Berkembangnya pada tahun 1890 sampai 1900-an, dan yang pertama kali dikembangkan adalah Chicago World Fair pada tahun 1893. Ini merupakan sebuah pameran dunia di mana itu untuk memperingati 400 tahun Christopher Columbus datang ke dunia yang baru. Kemudian dibikinlah sebuah fair, yaitu Chicago World Fair. Arsitek yang membangun Chicago World Fair adalah Daniel Burnham dan teman-temannya. Mereka berpikir bahwa mereka ingin menciptakan suatu kota yang cantik, yang bisa dikembangkan sebagai prototipe. Kemudian di samping-sampingnya itu juga dibangun bangunan-bangunan baru sekitar 600 hektar, dan dibangun 200 bangunan arsitektur baru yang bersifat neoklasik. Kita lihat di sini aksial move-nya
nuansa dan style dari arsitektur Prancisnya pun juga ada dari neoclassical movement itu. Ada Broadway yang lebar, ada plaza, ada fountain di dalamnya. Yang ini merupakan pertama kalinya ini seakan-akan diperkenalkan di Amerika. Jadi ini masuknya bagaimana pengaruh kota Prancis di Amerika. Itu membentuk sebuah aksis di tengah, dan ini ada semua menuju kepada aksis ini. Jadi seperti konsep City Beautiful yang semuanya itu tertuju pada satu aksis. Aksisnya itu adalah di sini ada mountain. Jadi Canberra ini ada di satu lembah seperti di Bandung, dan ITB dengan konsep satu aksis ke arah Tangkuban Perahu. Jadi ini ada beberapa puncak gunung. Kita bisa naik ke gunungnya. Jadi titik ini kalau ditarik itu pas ke tengah sini. Nah ini titik parlemen. Nanti dan di sini ada satu taman di mana itu merupakan inti dari Australia. Canberra ini ibu kota negara. Inti dari Australia adalah ada semak-semak yang merupakan vegetasi asli Australia. Jadi bagaimana linkage ini menghubung di tengah, ada parlemen, dan ini menghubungkan zona-zona satu sama lain menjadi satu karakter. Ini ada influence dari axial movement, ada promenade di sini, gitu ya. Di sini ada danau, bagaimana dia melihat, sangat indah sekali. Dari segi perencanaannya disayangkan gitu ya. Ini kota ini didesain dengan adanya railway transportasi yang membelah setiap aksisnya. Hanya saja itu tidak terjadi. Ada yang tahu kenapa? Karena populasinya tidak sesuai yang diharapkan. Ini seperti ini. Coba populasinya rendah. Nah ini kota yang dimulai dari scratch, seperti arsitek menyeret garis ya. Kadang-kadang apa yang diimpikannya kadang tidak berlangsung dengan baik. Nah hal tersebut namanya alegori. Bagaimana satu mimpi kadang-kadang tidak menjadi satu kenyataan. Visinya mungkin terlalu jauh. Nah oleh karena itu urban design selalu bergerak akan tahapan, stage by stage. Oleh definisinya, menurut Lewin and Davis, urban design adalah satu cara untuk mencapai mimpi dan memberikan step demi step, langkah demi langkah untuk mencapai mimpi tersebut. Urban itu yang bersifat konsentris atau memusat. Nah, dia itu dimaksud memusat itu karena di tengah-tengah dari komunitasnya itu adalah yang bersifat retail, education, dan government gitu-gitu. Nah, ada 6 basic principle yang ada dari neighborhood unit ini. Yang pertama itu adalah jalan utama dan traffic utama itu nggak boleh melewati dari area residensial itu sendiri, karena jalan utama dan traffic utama itu harus bersifat membatasi dari residensial itu sendiri, jadi sebagai edge. Terus yang kedua, penataan interior dari urban desainnya sendiri itu menggunakan sistem cul-de-sac, jadi seperti kurva gitu. Terus jadi cul-de-sac itu begini, terus di sini ada bukan. Jadi cul-de-sac itu masuk dan keluarnya sama gitu. Jadi di dalam kan jauh sih Pak. Jadi di dalamnya itu cuma kayak looping aja gitu. Setelah masuk muter sini terus keluar gitu. Nah, terus prinsip yang ketiga itu populasi yang ada dalam neighborhood unit formula ini satu kompleks itu terdiri dari 5.000 orang. Nah, 5.000 orang ini
kemudian focal point-nya itu ada di tengah-tengah dari kompleksnya itu yang bersifat edukasi. Karena untuk memfasilitasi anak-anak di kompleks itu sendiri. Nah, jarak tempuhnya itu maksimal harus 1/4 mile, seperempat mile. Itu ditujukan untuk jarak tempuh anak kecil kalau mau ke sekolah. Terus prinsip basic yang terakhir itu shopping district dari area residensialnya sendiri itu berada di ujung-ujungnya lingkaran konsentris ini. Tapi selain shopping district dia bisa disubstitusi dengan area religius. Kalau misalnya kita bayangin di mana ada sekolah yang didasarkan oleh 400 meter radius, setiap 400 meter dia akan di-copy lagi dan ada itu lagi. Jadi itu merupakan namanya neighborhood unit. Ya, horizontal neighborhood atau vertical neighborhood dia berbeda. Nah, formulanya ini masih bergantung oleh narasi motor. Cerita Redburn sudah ya? Belum. Yang menarik pada Redburn bisa dibuka. Nanti kalian search ya Redburn. Jadi saya mau garis bawahi satu. Kalau di neighborhood unit ya. Gitu ya. Jadi antar jalan dia bertemu. Tapi kalau di Redburn dia cukup berbeda. Bisa di zoom kayak gini. Jadi kalau masuk nah ini ada oke, perhatian. Ini pintu bukanya adalah taman. Kita masuk di sini, ini taman yang menyambut ya. Habis itu daerah belakangnya adalah jalan. Ini ada semacam daerah golf view, dan linkage dari taman-taman ini semuanya menjadi satu. Jadi seakan-akan yang ini nanti akan terkesan ke satu lake dan sebagainya. Jadi ini prinsip pertama, jangan tertipu sama ini. Jadi prinsipnya itu begitu masuk area taman jadi area depan dan area belakang adalah jalan. Prinsip ini ada di Jakarta Barat ya, di Residence 28 di sana Town Area. Ada yang pernah ke situ? Wah, waktu itu aja di situ. Lihat ya Residence 28. Oh, so ini di semi basement level itu. Jadi dia itu lantai bawahnya ini parkir semua. Ini area space. Prinsipnya sama, cuma bentuknya berbeda. Dia bukan low rise housing lagi. Ya. Ini ada progresi ya saling punya tarik menarik. Padahal movementnya ada lama ya, sudah